Income naik bukan soal hoki, gaji naik itu bonus. Income naik itu strategi. Ini 5 jurusnya, jangan skip. Pernah kepikiran nggak gimana sih caranya nambahin penghasilan bulanan kita dan nambahnya itu lumayan signifikan? Nah, hari ini kita akan bedah tuntas 5 jurus ampuh dari e-book Deddy Hartono yang katanya nih dirancang khusus buat bantu kita mencapai target finansial itu. Nambah 10 juta rupiah sebulan? Wow, kedengarannya gede banget ya. Tapi penulisnya yakin ini bisa dicapai. Yuk kita langsung aja masuk dan lihat 5 jurus inti yang menurutnya bisa membawa kita ke sana. Oke, kita mulai dari jurus pertama. Dan ini mungkin kedengarannya klise ya, tapi menurut Hartono, inilah fondasi dari segalanya. Jadi lupakan dulu soal strategi, soal bisnis, semuanya itu dimulai dari satu hal, niat. Dan ini bukan sekedar pengen, tapi sebuah komitmen yang benar-benar kuat dari dalam diri. Dan pepatah ini, wah bener-bener pas banget buat ngegambarin jurus pertama ini. Hartono menyebutnya niat, simpel kan? Tapi coba deh bayangin, tanpa niat yang kuat, masalah kecil aja rasanya udah kayak tembok raksasa. Tapi sebaliknya, kalau niatnya udah kokoh, tantangan segede lautan pun rasanya pengen kita seberangi. Terus niat yang tulus itu kayak gimana sih? Nah, menurut Hartono, ini adalah kenapanya kita. Alasan dibaliknya. Bukan cuma, pengen kaya. Tapi lebih dalam misalnya niat buat bahagiain keluarga atau buat bantu orang lain. Inilah yang jadi bensinnya yang bikin kita nggak nyerah pas lagi susah-susahnya. Oke, niat udah kuat nih sebagai fondasi. Terus gimana caranya biar hasilnya cepat kelihatan? Nah, disinilah jurus kedua berperan, leverage atau seni pengungkit. Intinya, ini soal kerja cerdas, bukan cuma kerja keras. Ingat nggak pelajaran fisika waktu sekolah dulu? Soal tuas pengungkit. Nah, konsep sesimpel itu, menurut penulis, justru jadi senjata rahasia para pengusaha sukses. Mereka pakai ini setiap hari buat dapat hasil yang luar biasa dengan sumber daya yang terbatas. Coba deh lihat gambar ini. Satu orang doang tapi bisa mindahin batu segede gaban, yang kalau diangkat pakai tangan kosong ya nggak mungkin bisa. Nah, dalam bisnis, ini artinya kita bisa menjangkau pasar yang jauh lebih luas atau dapat pemasukan yang jauh lebih gede dibanding kalau kita cuma ngandelin waktu dan tenaga kita sendiri. Nah, di sini nih, konsep leverage jadi praktis banget. Hartono ngebaginya jadi 4 strategi jitu. Bisa jual ke banyak orang lewat medsos, bikin sekali produk yang bisa dijual terus-terusan, bangun tim biar jangkauannya berlipat ganda, atau gandeng tokoh buat numpang nama. Keempat-empatnya ini adalah cara buat melipat gandakan efek dari usaha kita. Oke, kita udah punya niat, dan kita udah tahu soal leverage. Jurus berikutnya, ini ngajak kita buat melihat lagi, tapi dari 2 sisi. Jurus ketiga itu tentang gimana kita melihat peluang di luar sana, dan yang keempat, tentang mencari bantuan buat ngelihat apa yang nggak kelihatan di dalam diri kita sendiri. Nah, buat ngejelasin jurus melihat ini, Hartono pakai sebuah cerita klasik yang nunjukin bedanya pola pikir orang biasa sama pengusaha sukses. Situasinya sama persis, tapi kesimpulannya beda banget. Nah, ini dia ceritanya. Penjual pertama lihat masalah, langsung nyerah. Tapi penjual kedua, dia justru lihat pasar raksasa yang belum ada saingannya. Ini bukti nyata kalau peluang itu seringnya bukan soal kondisi di luar, tapi soal cara pandang kita. Jadi, pelajaran pentingnya apa? Tiap kali kita dengar ada keluhan, ada masalah, coba deh latih otak kita buat langsung mikir, jangan-jangan ada peluang nih di sini. Karena ya itu, disitulah biasanya uang dan solusinya ngumpet. Tapi, jago ngelihat peluang di luar sana aja ternyata belum cukup. Jurus keempat ini ngingetin kita semua bahwa kita itu punya area yang kita nggak bisa lihat sendiri. Makanya, kita butuh orang lain buat jadi cahayanya kita. Coba pikirin deh, kenapa sih seorang juara dunia kayak Muhammad Ali aja masih butuh pelatih? Padahal kan jelas dia petinju yang lebih jago. Jawabannya adalah blind spot atau titik buta. Sehebat apapun kita di bidang kita, pasti ada kelemahan yang kita nggak sadar. Nah, mentor itu ibarat mata kedua kita. Dia bisa lihat kelemahan itu dan bantu kita menghindar dari kesalahan-kesalahan fatal yang nggak kita duga. Hartono bahkan punya formula suksesnya sendiri. Bimbingan dari mentor, dikali tindakan kita, dikali kendaraan yang pas. Nah, soal komponen terakhir ini nih, kendaraan, ini juga penting banget. Yuk, kita baras. Dan sampailah kita di jurus pamungkas, jurus kelima, memilih bisnis yang tepat. Atau istilahnya Hartono, memilih kendaraan yang tepat buat ngebawa kita ke tujuan. Analoginya keren banget sih ini. Kalau tujuan kita keliling dunia, ya kita butuh pesawat bukan sepeda. Sama kayak di bisnis. Model bisnis yang kita pilih, itu nentuin seberapa cepat kita bisa nyampe ke target penghasilan yang kita mau.
Biar kita nggak salah pilih kendaraan, dia juga ngasih semacam checklist, cari bisnis yang marginnya gede, produknya berkualitas, dan yang penting ada sistem belajarnya. Jadi kita bisa terus berkembang di dalamnya. Dan kerennya, dia nggak cuma ngomongin teori. Hartono juga cerita soal perjalanannya sendiri. Mulai dari event organizer, kuliner, sampai bisnis suplemen. Setiap bisnis itu jadi kendaraan yang beda-beda, yang ngebawa dia makin dekat sama tujuannya. Ini bukti kalau prinsip-prinsip tadi beneran bisa diterapin. Oke, kita udah bedah kelima jurus tadi ya, mulai dari niat yang ada di dalam hati sampai milih kendaraan bisnis di dunia nyata. Sekarang, coba kita tarik benang merah dari semua ini. Kalau kita perhatiin polanya, kelima jurus ini tuh kayak sebuah perjalanan. Mulainya dari dalam diri kita dulu, soal niat, cara kita ngelihat peluang, dan sadar butuh mentor. Kalau mindsetnya udah bener, baru kita melangkah keluar dengan strategi leverage dan milih kendaraan yang tepat. Semuanya nyambung. Tapi pada akhirnya, semua teori, semua jurus ini gak ada artinya tanpa satu hal. Pesan terakhir dari penulis itu kayak sebuah tamparan keras. Bisnis yang paling bagus itu ya, bisnis yang dimulai, bukan yang dipikirin terus-terusan. Nah, sekarang petanya udah ada di depan mata Anda. Pertanyaannya bukan lagi gimana caranya, tapi mau mulai dari mana? Dari kelima jurus ini, mana yang bakal jadi langkah pertama Anda? Semua kembali ke tangan Anda. Gimana penjelasannya? Jangan lupa like, share, dan follow channel ini ya.